Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang memukau dengan keindahan alam yang tiada taraf. Dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pantai berpasir putih yang menghadap laut biru nan jernih. Sungguh, keanekaragaman hayati yang luar biasa indah. Di balik keindahan ini, ada ancaman besar yang semakin nyata, perubahan iklim. Kebakaran hutan yang tak terkendali, banjir yang merusak, dan kekeringan akibat pemanasan global. 6 orang meninggal dunia akibat kekeringan ekstrim. Indonesia termasuk paling rawan menjadi korban perubahan iklim. Ancaman krisis dari perubahan iklim yang semakin nyata. 63% atau 439 zona musim sudah masuk musim kemarau dan terdampak El Nino. Perubahan iklim terus menjadi topik utama dalam agenda global, dengan kesadaran akan dampaknya yang semakin meningkat. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, akan tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama dalam perubahan iklim, terutama pada pembakaran bahan bakar fosil seperti gas, minyak bumi, dan batu bara. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil yang melepaskan gas pemicu suhu planet seperti karbon dioksida. Emisi bahan bakar fosil juga berkontribusi banyak atas naiknya suhu global dalam 1 tahun terakhir. Karena krisis perubahan iklim dan pemanasan global, dunia serentak berkomitmen untuk menahan laju kenaikan suhu di atas rata-rata global, di bawah 2 derajat Celcius di atas suhu di masa praindustrialisasi, dan melanjutkan upaya untuk menahan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Persetujuan tersebut dinegosiasikan oleh 196 pihak terlibat pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 di Paris, Prancis yang kita kenal dengan Perjanjian Paris. Lalu bagaimana tindak lanjut pengawalan isu setelah Indonesia menandatangani perjanjian tersebut? Proses menuju transisi energi memiliki berbagai kendala dan tantangan. Salah satunya adalah pembangunan energi terbarukan memerlukan investasi yang sangat besar dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Akibatnya, alokasi anggaran untuk pembangunan energi terbarukan atau percepatan transisi energi masih sangat minim. Proses transisi membutuhkan dana yang sangat besar. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi yang baru. Tantangan berikutnya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan energi terbarukan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya energi terbarukan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga terhambat oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Program-program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Kurangnya sosialisasi ini membuat banyak masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam transisi energi. Dalam Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, pemerintah Indonesia mengamanatkan kepada setiap provinsi untuk menyusun rencana umum energi daerahnya masing-masing yang selanjutnya disingkat RUET-P. Termasuk Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menetapkan Perda nomor 2 tahun 2022 dan Provinsi Sulawesi Barat Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, RUET seringkali dipandang tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Banyak pihak menganggap bahwa implementasi RUET masih menghadapi berbagai kendala, seperti
kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, kurangnya pelibatan masyarakat, dan minimnya alokasi anggaran untuk sektor energi. Menjawab masalah ini, Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL Indonesia, dengan dukungan dari Ford Foundation, melakukan advokasi kebijakan sektor energi. KOPEL Indonesia mengambil sampel di 2 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dengan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah penelitian studi pustaka sektor energi dan baseline survei, pendapat dan pengetahuan masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam pengembangan energi terbarukan. Ke depan kita akan meninggalkan energi fosil menuju energi terbarukan. Tentu ini membutuhkan upaya baik secara pengetahuan, studi-studi yang kita lakukan ini akan menambah wawasan, wacana ke depan untuk bagaimana melihat isu energi ini bisa terimplementasi dengan baik. Kita dari masyarakat sipil ini bisa membantu pemerintah daerah, pemerintah pusat, nasional, bagaimana isu-isu energi termasuk kebijakan FUED ini bisa secepatnya terimplementasi. KOPEL Indonesia juga menyelenggarakan serial meeting bersama masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka terkait hal ini. Selain itu, diadakan juga serial meeting dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah dan sektor swasta, untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat transisi energi. Untuk mendukung upaya ini, KOPEL Indonesia gencar melakukan kampanye transisi energi melalui media sosial seperti YouTube dan Instagram. Melalui platform ini, KOPEL Indonesia menyebarkan informasi dan edukasi mengenai pentingnya energi terbarukan dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam transisi energi. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat juga dilakukan melalui lokakarya kebijakan rendah karbon, workshop perencanaan dan penganggaran daerah dalam sektor energi, hingga pelatihan penyusunan policy brief. Dengan inisiatif-inisiatif ini, KOPEL Indonesia berusaha mengatasi kendala penganggaran dan minimnya partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, KOPEL Indonesia berhasil menyelesaikan 3 dokumen penting, yaitu SOP pengintegrasian ruwet ke dalam RPJMD dan pedoman pengembangan peran masyarakat dalam pembangunan energi terbarukan. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan rencana umum energi daerah. KOPEL Indonesia juga mendorong alokasi anggaran untuk kebijakan energi terbarukan melalui policy brief dan diserahkan langsung kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.